Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel ini, channel yang selalu membawakan alur cerita Samudra Cinta. Agar tidak terjadi kesalahpahaman, Mimin harapkan agar ditonton sampai habis. Kali ini Mimin akan mencoba membahas alur cerita Samudra Cinta untuk hari ini. Diawali dengan Rai yang ketika berada di dalam penjara. Pada waktu itu, ia mendapat telepon dari dokter yang merawat ibunya di rumah sakit. Pada saat itu, dokter menanyakan kepada Rai tentang biaya perawatannya ibunya itu. Dan pada saat ini, biaya yang diberikannya sudah menipis. Lalu, Rai pun menjawab lagi atas pertanyaan dokter tersebut kalau ia bertanggung jawab atas biaya rumah sakit itu. Namun, jika Roy sudah keluar dari penjara. Setelah habis nelpon dengan pihak rumah sakit, kemudian Roy pun rencana untuk masuk ke sel yang ditempatinya itu. Namun tiba-tiba ketika ia keluar dari tempat itu, melihat seseorang yang sedang duduk di kursi roda. Kemudian Roy pun berhenti sejenak dan memperhatikan tentang wanita yang duduk di kursi roda itu. Setelah Rai melihat daripada keberadaan wanita tersebut, nampaknya Rai teringat masa lalunya ketika ia baru saja kecelakaan dari motor yang telah dikendarainya. Tentunya dengan kecelakaan yang dialami oleh Rai pada saat itu, sehingga pada kejadian itu Rai pun tidak sadarkan diri. Ketika itu rupanya Rai pun bersama geng motor yang lainnya sedang beradu kelihayan di dalam mengendari motornya itu. Kemudian karena kurang kendali, akhirnya Rai pun terjatuh dan tidak sadarkan diri. Rupanya pada saat itulah pertolongan dari seseorang didapatkan oleh Rai. Ketika itu Rai pun sudah teringat sudah berada di dalam mobil bersama wanita yang membawa dirinya di dalam mobil itu. Tidak lama kemudian, nampaknya Rai pun sadar ketika di dalam mobil itu. Namun tetap, wanita tersebut membawa Rai untuk menuju ke rumah sakit dalam rangka untuk dirawat. Singkat cerita, akhirnya Rai pun sampai ke rumah sakit. Kemudian oleh wanita tersebut dipesankan kepada rumah sakit agar orang ini dirawat karena habis kecelakaan. Tentunya pada saat itu, rupanya Cinta pun mengurus administrasi untuk kepentingan atas nama Rail itu. Rupanya, dengan bertemunya Rai bersama wanita ini membuka pikirannya, mengingatkan kepada masa lalunya yang mana ia pernah ditolong oleh wanita itu. Yang ada di dalam pikiran Rai, kalau wanita itu betul-betul baik terhadap dirinya, sehingga Rai pun tidak akan melupakan atas jasa orang tersebut. Namun, Rai pun tidak tahu keberadaan wanita tersebut adanya. Lalu Rai pun masih teringat kepada masa lalunya itu tentang ia diberi sejumlah uang oleh wanita tersebut. Dan sejumlah uang pun diterimanya oleh Rai itu. Kemudian Rai pun menuliskan sesuatu di atas kertas uang yang didapatkannya itu. Dan tulisan yang ditulis di dalam kertas itu mengatakan kalau orang yang telah memberi uang adalah orangnya sangat cantik. Begitu kata-kata yang ditulis di dalam selembar kertas uang tersebut. Dan sampai saat ini nampaknya uang itu masih tersimpan di saku Rai. Kemudian ketika baru saja ia melihat wanita tersebut, kemudian uang itu pun dikeluarkannya dari sakunya, adalah merupakan kenang-kenangan yang tidak bisa dilupakan oleh Rai rupa-rupanya. Dan ternyata wanita itu adalah Cinta. Beralih ke cerita lain, nampaknya ketika di dalam tidurnya Cinta bermimpi bertemu dengan seorang nenek tua. Kemudian di dalam mimpinya tersebut, nenek tua itu mengatakan kepada Cinta kalau untuk kedepannya kamu harus hati-hati.
Begitu ucapan dari nenek tersebut. Dan rupanya mimpi itu bukan hanya sekali yang dirasakan oleh Cinta, sehingga sampai saat ini Cinta pun kepikiran tentang mimpinya itu. Namun rupanya hal ini pun tidaklah diberitahu kepada Samudra, karena khawatir kalau Samudra terlalu kepikiran atas keselamatan Cinta. Sementara itu di sisi lain, Pak Berry nampaknya sedang meeting bersama rekan-rekan kerjanya. Di dalam meetingnya tersebut dibahas tentang anjloknya saham yang dimiliki oleh Grenusa saat ini. Kenyataan ini nampaknya setelah terjadinya kecelakaan Linda di Grenusa itu. Apalagi Linda sampai meninggal dunia. Dan sejak itulah Hotel Grenusa mengalami defisit. Akhirnya Pak Berry pun nelpon terhadap Samudra. Namun karena ada sesuatu hal, nampaknya handphone Samudra pun tidaklah terangkat. Sementara itu di sisi lain, nampaknya Cinta kali ini tidak nyaman dengan perasaan yang dialaminya saat ini. Ia sering muntah-muntah dan tidaklah nafsu makan. Dan Cinta kali ini nampaknya sensitif dengan yang berbau amis. Ia tidak ingin kalau ada bau amis di tempat makannya itu. Wah guys, rupanya Cinta kali ini sedang nyidam berat rupanya guys. Dan tentunya Samudra pun nampaknya harus betul-betul bersabar, karena yang namanya baru nyidam, wanita selalu ada-ada aja keinginannya. Akhirnya Samudra pun menolong Cinta dan membawanya ke toilet atau ke kamar mandi untuk muntahnya itu. Lalu Samudra pun membersihkan semua lauk pauk yang ada hubungannya dengan ikan atau yang berbau amis, dan digantikannya dengan lauk pauk yang lainnya, tentunya yang tidak berbau amis. Hanya untuk kali ini Samudra harus betul-betul memperhatikan Cinta agar Cinta dalam keadaan nyaman dan bahagia. Rupanya cerita pun sepertinya sampai di sini saja dulu. Terima kasih sudah mau menonton video kami. Mohon maaf jika ada kata-kata mimin yang salah. Jangan lupa like, komen, serta subscribe-nya. Selamat berjumpa kembali di cerita Samudra Cinta selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.